Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Israi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita di materi kimia kelas 10 yaitu mengenai konsep mol. Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran atau pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingatkan bagi kalian yang ingin mengetahui update terbaru video di channel Camp Israi, kalian bisa tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk dibunyikan loncengnya. Baik, langsung saja di materi kita, di pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konsep mol yang mungkin kalian sudah sering mendengar apa itu mol dan sering kita temui di buku-buku kita, apalagi di buku kimia, mungkin di waktu SMP dulu ada istilah mol. Secara tidak langsung sebenarnya konsep mol itu adalah suatu konsep satuan atau dalam proses perhitungan kimia untuk menentukan jumlah zat itu diperlukan satuan yang mana satuan itu adalah mol. Dalam konsep mol itu dari beberapa hal kita bisa menentukan konsep mol itu dengan cara jika diketahui jumlah partikel itu kita bisa juga menentukan konsep mol ataupun dengan mengetahui molaritasnya atau dengan volumenya atau bahkan masanya. Nanti di kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu di setiap bagian ini untuk bisa mengetahui molnya berapa jika diketahui jumlah partikelnya. Baik, langsung saja yaitu yang pertama, yaitu konsep mol jika diketahui jumlah partikelnya. Namun sebelum itu, seperti saya sampaikan di sebelumnya, mol merupakan satuan untuk menentukan jumlah zat. Saya lagi, mol merupakan satuan untuk menentukan jumlah zat. 1 mol jika kita hubungkan dengan jumlah partikel itu nilainya sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, angka ini itu yang dikenal dengan bilangan Avogadro. Sehingga ketika saya kemudian contohkan dalam suatu senyawa, misalkan di sini saya mengambil senyawa karbon dioksida, maka ketika 1 mol CO2, 1 mol karbon dioksida itu terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul CO2. Ya, karena 1 mol maka dia nilainya sama dengan bilangan Avogadro-nya. Karena yang dihitung molekul maka sama nilainya. Berbeda jika 1 mol CO2 berapa atom oksigennya. Nah, kita amati di sini CO2 ternyata dalam 1 molekul CO2 itu terdiri dari 2 atom oksigen. Sehingga dalam perhitungan jumlah partikelnya, maka kalian harus memberikan pengali sebanyak 2. Jadi 2 dikali dengan bilangan Avogadro-nya, yaitu 2 kali 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom O. Sebaliknya, untuk atom karbon, maka dalam molekul CO2 ini hanya terdiri dari 1 atom karbon, maka pengalinya juga 1 ya. Jadi 1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 10 pangkat 23 atom karbon. Sehingga dalam persamaannya, mol itu tidak lain adalah sama dengan Jp, jumlah partikel, dibagi dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu yang pertama ketika kita lihat dari jumlah partikel. Selanjutnya, ketika kita mendapatkan data berupa massa, ya, ada istilah massa atom relatif, ada istilah massa molekul relatif. Ya. Bedanya apa? Bedanya ketika massa atom relatif itu digunakan untuk menghitung mol dalam satuan satu atom. Tapi kalau molekul, seperti kita pahami bersama bahwa molekul itu terdiri dari gabungan beberapa atom. Untuk AR, atau massa atom relatif bisa ditentukan dengan massa satu atom X, misalkan saja atom X di situ dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom C12. Sedangkan massa molekul relatif, maka jumlah dari AR atau massa atom relatif yang sudah diketahui itu yang bertindak sebagai penyusun molekul. Ya, nanti seperti apa, nanti akan kita bahas di beberapa contohnya.
Ada istilah massa molar, yaitu massa satu mol zat yang memiliki nilai sebesar AR atau MR. Jadi bahasa umumnya adalah massa molar. Misalkan ada molekul CO2 seperti yang tadi ya, maka kita harus tahu ARC-nya berapa, kemudian ARO-nya berapa, maka baru itu kita kemudian menjumlahkan. Karena CO2 ini terdiri dari 1 atom C dan 2 atom O, maka 12 ditambah 2 kali 16, hasilnya adalah MR-nya 44. Sehingga dalam perhitungan mol, hubungannya apa dengan MR? Jadi sebenarnya ketika MR dari CO2 itu 44, artinya maka dalam 1 mol CO2 itu nilainya sama dengan 44 gram. Ya, saya ulangi, artinya adalah 1 mol karbon dioksida itu nilainya sama dengan 44 gram. Maka jika dibuat persamaan, mol itu nilainya sama dengan massa dibagi AR, itu ketika dalam kondisi atom, atau mol sama dengan massa dibagi dengan MR jika kondisinya adalah molekul. Selanjutnya, yaitu ketika dalam kondisi yang diketahui adalah volume. Ini saya sampaikan dalam volume molar dari suatu gas atau Vm. Volume 1 mol gas itu bergantung pada T. T itu apa? Temperatur. Dan P itu apa? Pressure, tekanan ya. Pada kondisi 0 derajat Celcius dan 1 atm, ini yang disebut dengan STP. STP itu adalah standar temperature and pressure. Maka V-nya gas, volume molarnya gas itu nilainya ini 22,4 liter per mol. Ya, ini yang sering kita pakai ya. Jadi kondisi standar yang dimaksud adalah kondisi STP. Maka V-nya sama dengan 22,4 liter per mol. Namun jika pada T dan P tertentu, pada suhu dan tekanan tertentu, maka volumenya itu nilainya sama dengan RT, ya, tetapan gas dikali dengan temperatur atau suhu dibagi dengan tekanan. Dan jika pada keadaan gas standar, maka volumenya sama dengan volume gas standar dibagi dengan molnya. Ya. Contohnya begini, jika dalam keadaan STP yang sudah kita bahas tadi, standar temperature and pressure ketika 0 derajat dan 1 atm, maka 1 mol gas CO2 itu nilainya 22,4 liter. Ya. Namun jika 2 mol, maka tinggal kita kalikan 22 kali 22,4 liter atau 44,8 liter ya. Atau secara persamaan itu sederhana sekali, mol sama dengan volume dibagi dengan 22,4 liter. Dengan catatan ini adalah untuk kondisi STP. Ini juga sering kita kemudian temui, yaitu mencari konsep mol dengan data molaritas. Ya, molaritas itu apa ya? Molaritas itu adalah satuan konsentrasi yang menunjukkan banyaknya mol zat larut dalam 1 liter larutan, atau yang biasanya dilambangkan dengan M besar, itu namanya molaritas ya. Molaritas itu bisa ditentukan dengan menghitung mol dibagi dengan volume, sehingga kita kalau ingin mencari mol nilainya adalah volume dikali molaritas. Nah, khusus molaritas ini atau konsentrasi ini sebenarnya jenisnya tidak hanya molaritas, dan mungkin insya Allah di kesempatan selanjutnya akan kita bahas beberapa macam jenis konsentrasi. Setelah konsentrasi, tampaknya sudah 4, kita sudah bahas. Ada jumlah partikel, ada massa, ada volume, dan ada molaritas. Kita review kembali mulai dari massa. Jadi mol tadi sama dengan massa dibagi dengan AR, atau dalam kondisi molekul maka mol sama dengan massa dibagi dengan MR. Ketika dalam kondisi jumlah partikel, maka mol itu nilainya sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Dan ketika dalam kondisi molaritas, mol itu nilainya sama dengan molaritas atau konsentrasinya dikali dengan volume. Namun dalam kondisi volume, dalam STP, itu maka molnya sama dengan volume dibagi 22,4. Atau mungkin ketika keadaan bukan non-STP, maka kita menggunakan persamaan ini. P kali V sama dengan N kali R kali T, atau PV NRT, persamaan gas idealnya. P-nya adalah tekanan, V-nya adalah volume, N-nya itu adalah mol,
R itu tetapan gas dan T-nya adalah suhu. Dan yang terakhir, kita juga bisa menggunakan perbandingan gas sama dengan perbandingan volume. Jadi mol yang pertama dibagi dengan volume yang pertama sama dengan mol gas yang kedua dibagi dengan volume gas yang kedua. Sekali lagi, anak-anak untuk bisa mengetahui jumlah mol itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Mungkin diagram ini bisa membantu ya. Kira-kira kalau mol ketika yang diketahui jumlah partikel bagaimana? Maka jumlah partikel ini perlu dikonversi menjadi mol dengan cara dibagi dengan 6,02 kali 10⁻²3. Atau mungkin ketika yang diketahui massa ingin saya rubah jadi mol, maka perlu dibagi dengan AR ketika kondisinya dalam suatu atom, atau dibagi dengan MR ketika kondisinya dalam suatu molekul. Dan untuk volume STP ataupun polaritas juga berlaku hal yang sama. Contoh soal ya. Di contoh soal yang pertama ini ditanyakan banyaknya atom yang terkandung dalam 9,2 gram natrium dengan nomor atom 20 nomor massa, mohon maaf, dengan AR-nya 23. Ini 23 itu adalah AR-nya ya. Maka kita perlu tahu dulu molnya berapa. Maka molnya natrium itu sama dengan, karena menggunakan massa di sini 9,2 gram, maka yang dipakai adalah massa. Jadi massa dibagi dengan natrium itu suatu atom, maka yang dipakai adalah AR-nya. Maka mol Na sama dengan 9,2 kali dibagi 23 atau nilainya sama dengan 0,4. Ketika sudah diketahui molnya, maka kita bisa menghitung jumlah partikelnya, atau dalam hal ini banyak atomnya ya. Maka 0,4 itu molnya bisa dicari dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Di 0,4 mol sama dengan Jp, jumlah partikel, dibagi 6,02 kali 10⁻²3. Maka Jp-nya sama dengan 0,4 kali 6,02 kali 10⁻²3, atau nilainya sama dengan 2,4 kali 10⁻²3 ya. Itu yang C ya. Contoh soal yang kedua. Nah, ini yang ditanya jumlah molnya. Berapa jumlah mol Fe2SO4 yang memiliki massa 4 gram? Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu MR-nya berapa. Karena kalau massa hubungannya nanti dengan massa dibagi dengan MR. Nah, ini sangat panjang ya. Ada Fe2SO4 3 kali, hati-hati di sini. Kalau massanya sudah diketahui jelas 4 gram, Fe2SO4 3 kali, maka kita perlu hitung MR-nya karena dia dalam bentuk molekul ya. Maka Fe-nya perlu dikalikan 2, kemudian S-nya, kenapa kok dikalikan 3 di sini? Karena di sini SO4 3 kali ya. Jadi S-nya dikalikan 3. Kemudian 4 dikali 3 kali 16. Maksudnya apa? Jadi ada oksigennya sebanyak 4 atom. Namun dalam hal ini SO4-nya terdiri dari 3 SO4. 3 kali di sini. Nah, baru dikalikan 3. Maka 4 kalikan 3 dikali nomor massa atau AR dari oksigen yaitu 16. Ketika sudah dijumlahkan semua, nilainya adalah 400. Baru kita mengkonversi mol dengan massa dibagi dengan MR, yaitu 4, massanya dibagi MR-nya 400, atau sama dengan 0,01 mol. Contoh soal selanjutnya, berapa volume dari 2 mol gas oksigen dalam keadaan standar? Nah, ada keadaan standar di sini, berarti keadaan STP, sudah diketahui molnya. Nah, ini cukup mudah sekali. Maka volume O2 kita pakai mol sama dengan volume per 22,4. Nah, kita tinggal masukkan dan ketemu 2 kali 2,4 yaitu 44,88 liter. Selanjutnya, berapa massa dari 5 liter gas nitrogen ya pada 27 derajat Celcius dan tekanan 3 atm? Berarti ini tidak standar dan kita perlu menentukan molnya berapa sebelum nanti menghitung massanya. Di sini diketahui suhunya 27 derajat Celcius, tekanannya 3 atm. Bagaimana langkah selanjutnya? Maka lebih banyak yang diketahui, maka kita perlu menulis kira-kira apa saja yang diketahui ya. Ada P-nya tekanan 3 atm, betul.
kemudian volumenya 5 liter, oke. T-nya suhunya 27 derajat Celcius. Nah, ini saya sampaikan bahwa T-nya di sini T besar atau suhu perlu dirubah menjadi Kelvin ya. Berarti caranya adalah suhunya dalam derajat Celcius ditambah dengan 273 sama dengan 300. Tetapan gasnya ini konstanta ya, tidak berubah-ubah 0,082. MR-nya nitrogen itu kalian bisa cari di tabel periodik, AR-nya N itu 14, karena N2 maka 14 kali 2 yaitu 48. Yang ditanya adalah masanya. Yang jelas kita cari molnya terlebih dahulu karena di sini bukan keadaan standar gasnya, maka kita perlu menggunakan persamaan P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, kita masukkan 3 atm dikali volumenya 5 liter sama dengan N itu yang mol yang akan kita cari, R-nya 0,082 dikali 300. Maka ketika sudah kita hitung, ketemu jumlah molnya adalah 1,64 mol. Nah, baru kita konversi, mol ini berubah menjadi massa ya. Kalau hubungannya mol dengan massa, ternyata mol sama dengan massa dibagi dengan MR. Kenapa kok MR? Karena dia molekul N2 ya. Massa sama dengan 1,64 mol dibagi dengan MR yang sudah diketahui tadi berapa? 28 sama dengan 45,92 gram. Jadi ada dua tahap ya, menghitung molnya baru kemudian dihitung konversinya ke massa. Contoh selanjutnya, pada suhu dan tekanan tertentu, volume dari 22 gram gas karbon dioksida atau CO2 adalah 10 liter. Jadi ketika volumenya 22 gram itu 10 liter, pertanyaannya pada suhu dan tekanan yang sama, berapa volume dari 8 gram gas oksigen? Nah, bisa kita terka, berarti ini menggunakan N1 per V1 sama dengan N2 per V2 ya. Volumenya CO2 sudah diketahui 10 liter, masanya 22, MR-nya CO2 itu 44, masanya oksigen 8 gram, dan MR-nya O2 adalah 32. Berapa V-nya? Nah, kita perlu cari molnya dari masing-masing dulu. Mol CO2 berapa yang diketahui massa? Berarti massa bagi MR-nya 22 bagi 44 yaitu 0,5 mol. Kemudian ketika oksigen berarti massanya adalah 8 dibagi dengan MR-nya oksigen 32 yaitu 0,25 mol. Baru kemudian kita masukkan dalam persamaan ini, cukup jelas ya. Mol CO2 dibagi volume CO2 sama dengan mol O2 dibagi dengan volume O2, tinggal dicari VO2-nya maka ketemu 20 liter. Itu saya kira anak-anak ini materi yang mungkin sangat penting untuk kalian bisa pahami dan pelajari karena materi-materi dasar untuk bisa kalian gunakan di materi-materi di bab kimia selanjutnya ya, terutama nanti di jenjang kelas 11 ataupun di kelas 12. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.